Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini, Minggu, untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada masa pandemi ini, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bagaimanapun hati kami, bagaimanapun keadaan kami, bagaimanapun perasaan kami, Engkau selalu ada, karena Engkau adalah arsitek dalam hati kami, yang merubah hati yang sedih menjadi gembira, merubah hati yang gundah gulana menjadi bersuka cita. Kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami tetap percaya kepadamu dan menyerahkan segenap hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau buka hati pikiran kami ya Tuhan, biar setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam rumah masing-masing saat ini, mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sentuh setiap hati mereka, sehingga mereka mendapatkan sukacita surgawi, sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pada minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penantian turunnya Roh Kudus dalam kalender gerejawi. Setelah kebangkitan Yesus ke surga, murid-muridnya disuruh untuk tidak meninggalkan Yerusalem, dan mereka berkumpul di satu tempat, berdoa, bersuka cita, menantikan janji Bapa. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita, bagaimana hati murid-murid itu ketika bersama-sama dengan Yesus, ketika Yesus sudah mati, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga. Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana hati mereka? Itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, arsitek hati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Kita membaca ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53, firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita baca hari ini adalah merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan murid-murid. Ketika Yesus mereka saksikan dengan mata kepala sendiri terangkat ke surga, dan mereka penuh dengan sukacita. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati, bagaimana hati mereka? Apa yang mereka rasakan? Mereka sungguh-sungguh kecewa. Mereka sungguh-sungguh takut. Mereka sungguh-sungguh khawatir. Mereka takut dikejar-kejar orang Romawi. Mereka mau dipenjarakan. Mereka seakan-akan pupus harapan karena Yesus yang mereka harapkan untuk menjadi pemimpin bagi mereka, untuk membawa perubahan bagi bangsa mereka, justru sekarang tertangkap, mati dan dikuburkan. Hati mereka begitu sedih. Kemudian muncul sebercik cahaya, yaitu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus berkata, jangan takut. Ketika Yesus berkata, jangan takut, hati mereka yang rasa takut, khawatir, gelisah, tidak ada harapan, menjadi gembira.
menjadi senang kembali. Bagaimana kehadiran Yesus membawa hati para murid-murid itu dari rasa takut, rasa khawatir, kecewa, dibangkitkan menjadi sukacita, menjadi gembira. Seakan-akan ada pengharapan baru di dalam kehidupan mereka. Kemudian ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka kembali kepada kehidupan sehari-hari. Yang nelayan kembali menjadi nelayan menangkap ikan. Yang bekerja di ladang kembali ke ladang mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Dan kemudian rasa takut itu, khawatir itu muncul kembali. Pengharapan itu muncul, yang tidak ada pengharapan itu muncul kembali. Di suatu waktu kemudian ketika mereka berkumpul, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Dan Yesus berkata, jangan takut. Kenapa kata-kata ini diulang terus? Karena Yesus tahu hati mereka sedang takut. Hati mereka gelisah. Karena Yesus tahu bahwa mereka sedang diombang-ambingkan oleh perasaan yang tidak menentu. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, Yesus betul-betul menyelidiki hati setiap orang. Yesus betul-betul menyelidiki hati murid-muridnya. Dan Yesus tahu betul itu. Dan itulah yang Yesus sampaikan kepada mereka. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan daripada murid-murid, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka. Ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka merasa tenang, mereka merasa gembira, rasa takut itu sirna. Tetapi ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, rasa khawatir itu muncul kembali, rasa takut itu muncul kembali. Ketika mereka kembali kepada kehidupan lama mereka, kepada pekerjaan mereka, mereka seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Yesus tahu betul isi hati mereka. Yesus tahu betul apa yang mereka rasakan. Itu sebabnya Yesus selalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara? Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ini adalah merupakan hari-hari terakhir atau detik-detik terakhir Yesus bersama-sama dengan mereka, para murid-muridnya. Yesus membawa mereka ke Bukit Zaitun, dikatakan di sana dekat Betania. Murid-murid mau menyampaikan perasaan mereka kepada Yesus. Dan mereka berkata di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan Israel? Yang ada di dalam benak mereka adalah bahwa Yesus mau menjadi seorang pemimpin yang mau merubah tatanan kehidupan kenegaraan mereka. Karena mereka sedang ada di dalam penjajahan kerajaan Romawi. Tetapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Tetapi engkau pergilah. Beritakan Injil. Beritakan kerajaan Allah. Maksudnya adalah bahwa Yesus ini datang ke dalam dunia bukanlah mau menjadi Perdana Menteri. Bukanlah menjadi Raja dunia. Bukanlah menjadi seorang politikus. Tetapi Yesus adalah pemimpin kerajaan surgawi. Pemimpin kerajaan secara rohani. Dan murid-murid itu betul-betul masih belum mengerti siapa Yesus, apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Mereka belum mengerti. Tetapi Yesus tetap peduli kepada mereka. Yesus tahu betul keadaan mereka. Yesus tahu betul isi hati mereka. Dan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan terangkat ke surga, akan tinggalkan murid-murid itu. Itu sebabnya
Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8, Yesus menasehati mereka. Sebelum Yesus terangkat, Yesus menasehati mereka. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya, memberkati mereka semuanya. Yesus tahu hati mereka yang dalam keadaan sedih, yang dalam keadaan takut. Yesus tahu hati mereka. Kemudian Yesus memberkati. Yesus memberikan ketenangan. Yesus memberikan kedamaian. Yesus memberikan sukacita. Yesus memberikan harapan bagi mereka. Yesus tidak meninggalkan mereka tanpa berkat. Tapi Yesus meninggalkan mereka dengan berkat yang luar biasa. Maka ketika tangan Tuhan masih terulur memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga sambil tangannya tetap memberkati. Yesus terangkat secara tubuh, tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi berkatnya tetap ada pada murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepada Dia. Sampai malaikat itu menampakkan diri di awan. Hai orang-orang Galilea, kenapa kau menatap ke langit? Yesus yang terangkat ini akan datang kembali seperti bagaimana Dia terangkat. Dan kemudian oleh berkat itu, oleh karena tangan Tuhan yang memberkati mereka, murid-murid itu penuh dengan sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu mudahnya Yesus merubah hati seseorang. Itulah sebabnya saya katakan, sesuai dengan tema pada hari ini, arsitek hati. Arsitek itu adalah seseorang yang mendesain. Kalau arsitek rumah berarti mendesain rumah, membuat sesuatu yang lebih indah, yang bagus. Tanah yang kecil bisa mendirikan rumah dengan desain yang minimalis, yang bagus. Tanah yang luas dan besar bisa mendesain satu gedung, rumah yang bagus dan indah. Demikian juga Yesus sebagai arsitek hati. Dia bisa mendesain hati murid-murid. Dia bisa mendesain hati daripada orang yang percaya kepada Dia. Murid-murid itu, ketika hati mereka takut, ketika hati mereka sedih, ketika gundah gulana, tidak ada pengharapan, Yesus mendesainnya, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Yesus arsitek hati kita. Yesus sanggup mengubah hati yang gundah gulana, hati yang sedih, hati yang takut. Yesus sanggup mengubahnya, mendandaninya dengan begitu indah. Ketika Yesus terangkat ke surga, berkatnya tetap ada. Dan kemudian Dia berjanji akan ada Roh Kudus yang menggantikan sebagai penolong. Tahukah Bapak Ibu Saudara, apa pekerjaan Roh Kudus itu sesungguhnya? Ketika Roh Kudus datang untuk mengarsiteki hati manusia, untuk mengarsiteki jiwa manusia. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16 bahwa Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan juga menginsafkan dunia akan penghakiman. Setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus memakai murid-murid itu, memakai orang-orang percaya, menyampaikan kebenaran tentang Yesus, sehingga banyak orang yang insaf akan dosa-dosa. Artinya, orang-orang percaya, saudara dan saya, dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus, untuk boleh menyampaikan kebenaran tentang Yesus, sehingga Roh Kudus itu menjamah setiap hati, sehingga hati yang penuh dosa,
hati yang terhilang ditemukan kembali, dibawa pulang. Yang terhilang dibawa pulang, dibawa ke dalam kerajaan Allah. Yang menuju kepada kebinasaan dibawa pulang menuju kepada kehidupan yang kekal. Siapa yang merubahnya? Roh Kudus. Mengarsiteki hati, mengarsiteki jiwa, artinya mendandani, mengubahkan, menjadikan baru, menjadikan sesuatu yang bernilai kekal. Hingga saat ini Roh Kudus masih bekerja mendesain kehidupan manusia. Apa yang saya maksudkan di sini mendesain kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang belum percaya, yang masih terhilang, yang masih berjalan menuju kebinasaan, dicamah hatinya, disentuh hatinya, dirubah hatinya, didesain oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga kehidupannya dirubahkan menjadi menuju kemenangan, menuju kehidupan yang kekal. Ketika orang-orang berdosa kembali kepada kehidupan, ketika orang-orang berdosa kemudian telah kembali dan berbalik kepada keselamatan yang daripada Tuhan, sekarang posisinya ada dalam posisi keselamatan, ada di dalam posisi kebenaran, ada dalam posisi sudah dibenarkan, sudah menjadi anak-anak Allah. Tentu anak-anak Allah ini akan diproses terus hingga firman Allah berkata menjadi serupa dengan Kristus. Bukan berarti kalau seseorang berdosa, berbalik dan bertobat, percaya kepada Yesus, kemudian hidupnya sudah sempurna. Belum. Secara posisi, iya. Karena dia yang terhilang, sekarang kembali kepada Kristus, posisinya ada di jalan yang benar. Posisinya ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi karakter, sifat, perasaan, hati, pikiran perlu diubah dari sehari ke sehari. Siapa yang mengubahnya? Itu sang arsitek. Sang arsitek hati, sang arsitek jiwa, sang arsitek pikiran, sang arsitek kehidupan, yaitu Kristus, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah menjadi seorang Kristen 30 tahun, 40 tahun, ada yang mungkin 5, 10 dan sebagainya. Tetapi kita tetap ada dalam proses, sedang diarsiteki oleh Roh Kudus, sedang diarsiteki oleh Kristus, didandani, dirubah, diubahkan menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Maka firman Allah berkata dalam Wahyu, relakanlah dirimu untuk diajar. Relakanlah dirimu untuk diajar. Relakan dirimu untuk diperbaharui. Relakan dirimu untuk diubahkan. Karena Kristus itu, Roh Kudus itu bekerja sampai sekarang untuk merubah kehidupan kita. Ibu Saudara, masa-masa penantian turunnya Roh Kudus yang kita peringati hari ini, dalam berbagai gereja melakukan ibadah 10 malam. Bagi gereja lain tentu ada yang tidak melakukannya, tidak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang penting bagi kita bahwa percaya Yesus serahkan hidup kepada Tuhan. Ingat, Roh Kudus masih bekerja hingga saat ini. Roh Kudus masih ada hingga saat ini, mencamah setiap kita, merubah setiap kita. Oleh sebab itu, relakan dirimu untuk diajar. Karena Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Dosa-dosa kita, perkataan, pikiran, perbuatan, Tuhan akan insafkan
ingatkan, dan kemudian kita dibawa kembali kepada pembaharuan demi pembaharuan. Tuhan mau rubah hidup kita. Tuhan mau bawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, tujuan arsitek hati itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dia mau anak-anaknya, dia mau orang-orang percaya, dia mau saudara dan saya jadi serupa dengan Kristus. Karena dia adalah sang arsitek hati, arsitek jiwa, arsitek kehidupan, dan arsitek pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, adakah engkau saat ini mengalami rasa takut? Adakah engkau gelisah? Adakah engkau saat ini mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupanmu? Ingat, ada Yesus sang arsitek hati. Ada Yesus sang arsitek jiwa. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupanmu, yang sanggup merubah hati yang takut, hati yang gundah gulana gelisah itu untuk diberikan damai dan sukacita, diberikan pengharapan baru di dalam Tuhan. Mari serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya sungguh kepada Tuhan, terutama dalam masa pandemi sekarang ini. Banyak orang yang takut keluar rumah karena memang pemerintah mengharapkan untuk tetap ada di rumah. Tetapi ada orang yang harus keluar rumah karena bekerja, karena tuntutan kehidupan. Jangan takut. Lakukan segala kegiatan pekerjaan, ikuti protokol kesehatan, ikuti aturan-aturan yang ada, dan ingat, nyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia sanggup merubah kehidupan kita. Dia sanggup memberikan damai dan sukacita. Rasa takut akan sirna, khawatir akan sirna. Tuhan akan gantikan dengan pengharapan baru. Tuhan akan menggantikan dengan sukacita. Seperti murid-murid itu. Mereka begitu takut, mereka begitu sedih, seakan-akan tidak ada pengharapan masa depan. Tapi Yesus ketika ada di tengah-tengah mereka, Yesus memberikan damai. Ketika Yesus berkata jangan takut, benar-benar mereka tidak takut. Kenapa? Karena Yesus sanggup merubah hati mereka. Karena Yesus sanggup merubah jiwa mereka. Yesus sanggup merubah pikiran. Yesus sanggup merubah kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus telah turun di atas mereka, Roh Kudus hinggap, Roh Kudus mendiami kehidupan mereka, bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa. Mereka orang-orang yang benar-benar memberitakan Injil dengan luar biasa, rela mati demi Kristus. Begitu kuasa Allah itu merubah hati yang takut, gelisah, tidak punya pengharapan, dirubahnya menjadi hati yang gembira, hati yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, hati yang teguh, iman yang teguh di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup memberikannya kepada kita. Karena Dia adalah arsitek jiwa, Dialah arsitek hati kita, arsitek pikiran, dan arsitek kehidupan kita. Mari, relakanlah dirimu untuk diubah oleh Tuhan, diarsiteki oleh Tuhan. Biar kehidupan kita semakin indah dan semakin sempurna, menjadi seperti Kristus yang adalah tujuan kehidupan kita. Apapun tantangan pergumulan dalam hidup ini, Tuhan sanggup memberikan kemenangan, memberikan damai dan sukacita, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Kita percaya Kristus memberikan damai dan sukacita di dalam segenap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami bahwa Kristus merupakan arsitek hati, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami hari ini, yang merubah kami dari sehari ke sehari menjadi serupa dengan Kristus. Ini kami Tuhan, kami relakan diri kami untuk diubahkan oleh Kristus, untuk kami diberikan kemenangan demi kemenangan. Seringkali dunia ini membawa kami kepada rasa takut, khawatir, tidak punya pengharapan. Tapi ketika Kristus ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus bekerja dalam kami, ada rasa damai dan sukacita, ada pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima